Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas yang pertama, yaitu pendidikan Pancasila, dengan judul video tentang menelusuri jejak Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiwin Indrawati dengan NIM 8601659927, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, saya akan memulai. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Era perkembangan Pancasila dari masa ke masa, yaitu dengan karakteristik penerapan Pancasila. Awal kemerdekaannya, pencarian bentuk. Tantangan muncul dari pemberontakan DI, TII, PKI, Madiun yang ingin mengganti ideologi. Masa RIS. Pancasila tetap menjadi dasar, namun dalam bentuk konstitusi federal yang singkat. Demokrasi terpimpin. Pancasila diarahkan pada konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, komunis, yang memusatkan kekuasaan pada presiden. Masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal dan diterapkan secara kaku melalui indoktrinasi P4. Reformasi. Pancasila dipulihkan sebagai sumber hukum dan dasar moral yang demokratis, bukan alat kekuasaan. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu peristiwa penting Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Pancasila adalah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Pada saat itu, Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 gagal menyepakati konstitusi baru karena perdebatan sengit mengenai dasar negara antara blok nasionalis dan blok agama. Negara berada dalam ancaman disintegrasi. Melalui dekret ini, Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang secara otomatis mengukuhkan kembali Pancasila versi 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang sah setelah sempat berganti-ganti bentuk konstitusi. Baik, yang kedua yaitu nilai Pancasila yang tercermin, persatuan dan kebijaksanaan. Nilai yang paling menonjol dari peristiwa ini adalah persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Meskipun secara prosedural demokrasi saat itu mengalami kegagalan, keputusan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 diambil atas dasar penyelamatan negara. Pancasila terbukti menjadi satu-satunya payung yang mampu menaungi semua pihak ketiga perdebatan ideologis yang ekstrim, mulai mengancam kedaulatan wilayah. Di sini tercermin nilai bahwa kepentingan bangsa harus berada di atas ego kelompok atau kepentingan partai politik. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, refleksi pribadi. Pelajaran bagi generasi muda. Melihat pasang surut sejarah ini, ada refleksi mendalam yang bisa kita renungkan, yaitu Pancasila adalah titik temu atau meeting point
Sejarah membuktikan bahwa setiap kali kita mencoba menjauh dari nilai Pancasila atau mencoba menggantinya dengan ideologi lain bangsa kita, justru mengalami konflik. Bagi saya, pelajaran utamanya adalah toleransi bukan sekedar kata sifat, tapi strategi bertahan hidup bagi Indonesia. Relevansi saat ini di era media sosial yang penuh polarisasi seperti cebong kampret di masa lalu. Nilai Pancasila adalah pengingat untuk tidak menjadi ekstrim. Generasi muda saat ini harus memiliki kemampuan literasi digital yang berbasis Pancasila. Tidak menyebar hoaks yang memecah belah dan tetap menghargai martabat manusia di kolom komentar. Baik, kesimpulan dari saya yaitu jangan warisi abu dari sejarah, tapi warisilah api. Api Pancasila adalah semangat untuk duduk bersama meski berbeda, demi sebuah rumah besar bernama Indonesia. Jika para pendiri bangsa bisa berdamai di tengah ancaman peluru, kita pun harus bisa berdamai di tengah perbedaan opini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.